Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan ibu saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal yang kami review tentang sistem informasi rekam medik di rumah sakit. Next. Pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Eka Putri Dewi Ramadhani, yang kedua ada Muhammad Aziz, yang ketiga ada Devi Putri, kemudian saya sendiri Faisal Dewantara, yang kelima Faris Agil Hakim. Next. Jurnal yang pertama yang kami review adalah sistem informasi rekam medik pada rumah sakit berbasis bersalin Gerha RAP Tanjung Balai Karimun. Next. Rekam medis adalah pencatatan data dan riwayat rekam medis kesehatan pasien adalah hal yang penting dalam dunia medik yang dikenal dengan istilah data rekam medis. Data rekam medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai acuan untuk pemeriksaan kesehatan pasien selanjutnya, sekaligus sebagai bukti tercatat mengenai diagnosis penyakit pasien dan pelayanan medis yang diperoleh pasien. Next. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah merancang dan membangun suatu sistem pada perangkat lunak, yaitu sistem informasi rekam medik di rumah sakit bersalin Gerha RAP. Next. Permasalahan yang ada pada jurnal ini, yang pertama itu adalah sistem rekam medis masih manual, yang kedua degradasi data, yang ketiga kehilangan kartu pasien, yang keempat ketiga penyimpanan penuh dan proses lama, dan kesulitan memonitoring riwayat penyakit pasien. Next. Metode penelitian yang pertama ada observasi dengan melakukan pengamatan serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua studi pustaka dengan mencari referensi data atau bahan yang mendukung penelitian. Yang ketiga wawancara dengan melakukan proses percakapan secara langsung untuk menggali informasi permasalahan yang ada. Next. Metode analisis data pada jurnal ini menggunakan metode FAST, yaitu Framework for the Application of the System Technique, yaitu mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan serta menjadi solusi bisnis yang dapat membantu memecahkan masalah, peluang dan lain-lain. Next. Untuk halaman dari isi dari jurnal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi dari saudara saya, Faisal. Ini ada gambar. Nah, gambar dari ini merupakan hasil. Ada halaman pendataan pasien yang berupa logik pasien. Nanti pasiennya itu datang ke rumah sakit, terus logik untuk melihat data riwayat penyakit pasien. Next. Nah, yang ini juga halaman data pasien yang berisikan beberapa penyakit. Jadi dari semua pasien yang udah berlogik itu data-data, misalnya dia punya penyakit riwayat yang banyak, itu dikelompokkan masing-masing penyakitnya seperti itu. Next. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode FAST tadi. Nah, yang pertama itu mempermudah sistem pelayanan pasien mulai dari pencarian data pasien, registrasi, transaksi hingga laporan hasil pemeriksaan pasien. Nah, yang kedua, hasil itu lebih cepat, diakses secara cepat dan akurat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang sebelumnya kan tadi manual itu membutuhkan waktu yang lama karena masih menggunakan kertas dan tertulis. Nah, yang selanjutnya itu membantu dokter dalam melakukan diagnosa. Jadi dari perantara pihak manajemen sistem tersebut nanti akan mengirimkan data riwayat penyakit pasien itu kepada dokter, sehingga dokter mudah untuk mendiagnosa pasien tersebut. Terus yang keempat itu adalah mengurangi kejadian duplikasi nomor dokumen serta mencegah terjadi kehilangan kartu pasien. Nah, ini tidak terjadi duplikasi, soalnya data tersebut sudah masuk ke dalam sistem komputer, jadi tidak ada yang double, masing-masing punya datanya masing sendiri-sendiri. Yang kelima yaitu meminimalkan penggunaan kertas sehingga menghemat dana yang dikeluarkan. Nah, penggunaan kertas tersebut jadi berkurang karena sudah penyimpanan dokumen-dokumen itu tidak di tempat ruangan penyimpanan, tapi sudah masuk ke dalam sistem komputerisasi. Nah, ini pun ada kekurangannya, yaitu dapat terjadi bias, timbulnya kesalahan dalam input data oleh dokter maupun tenaga medis. Next.
kesimpulan dari penelitian jurnal yang pertama ini, yaitu pertama menjadi yang tadinya awalnya sistemnya manual tertulis itu menjadi sistem yang komputerisasi. Nah, yang kedua itu pelayanan yang cepat dan akurat. Nah, dengan metode yang manual yang awalnya tadi itu lama, prosesnya juga panjang. Dengan metode PES ini bisa berlangsung dengan cepat dan akurat. Nah, yang ketiga ini adalah mempermudah pencarian data dan pembuatan laporan secara otomatis. Nah, di sini dia mempermudah pencarian data pasien dan pembuatan laporan pun secara otomatis. Jadi data riwayat penyakit pasien itu langsung masuk ke dalam sistem, langsung menjadi laporan kepada dokter. Selanjutnya, jurnal yang kedua akan disampaikan oleh saudara saya. Saya menjelaskan tentang jurnal kedua, yaitu sistem informasi rekam medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis database. Sistem ini merancang dan membuat sistem pencatatan dan penyampaian rekam medis yang dilakukan pencatatan secara online. Kemudian bagaimana merancang dan membuat suatu sistem informasi rekam medis yang berbasis web yang berfungsi sebagai media pendaftaran, pencatatan data rekam medis dan menampilkan informasi rekam medis pasien. Selanjutnya sistem informasi rekam medis ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan didukung basis MySQL. Next. Nah, permasalahan di sini adalah sistem rekam medis masih manual. Yang kedua itu masalah transportasi menjadi permasalahan yang bisa menghambat pertukaran informasi riwayat kesehatan pasien. Yang ketiga itu media penyimpanan penuh dan proses yang lama. Kemudian kesulitan dan monitoring riwayat penyakit pasien. Kemudian kesulitan memindahkan dokumen saat rujukan atau berganti rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian pada jurnal ini. Yang pertama itu menggunakan metode pengumpulan data terbagi atas observasi, studi pustaka, dan wawancara. Observasi itu dengan melakukan pengamatan serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan. Yang kemudian itu studi pustaka dengan mencari referensi, data atau bahan-bahan yang mendukung penelitian. Kemudian wawancara dengan melakukan proses percakapan secara langsung untuk menggali informasi permasalahan yang ada. Metode analisis data itu menggunakan web-based, yaitu sistem informasi rekam medis ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan didukung berbasis data MySQL. Sistem yang berjalan menemui berbagai kendala dan permasalahan terutama pada penggunaan basis data dan sistem yang diterapkan hanya sebagai mesin pencatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Ini adalah tampilan dari jurnal yang kedua, yaitu tampilan login, halaman login anggota. Nah, login anggota ini sama seperti jurnal yang pertama tadi, cuma dia sama aja tampilannya, cuma dia berbasis web. Lalu dia berguna untuk memasuki data pasien. Jadi pasien tuh login dulu baru bisa melihat data pasien tersebut. Next. Nah, yang kedua ini adalah tampilan kunjungan pasien rumah sakit. Nah, terdiri dari penjamin pasien juga ada, kunjungan pasien juga ada. Nah, itu ada alamat lengkapnya juga lagi. Jadi tampilan ini tuh halaman data pasien itu sangat lengkap. Jadi data kunjungan juga ada, data transaksi juga ada, dan data riwayat diagnosa dari dokter juga ada. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan memberikan penjelasan dari Devi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pencatatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan ASIS dan database. Kelebihannya memungkinkan akses informasi secara cepat dan mudah, mengurangi terjadinya pasien dengan nomor rekam medis ganda, jadi pasiennya tidak dua kali tercatat. Yang ketiga, memproses transaksi dalam jumlah besar dan sulit secara cepat. Informasi rekam medis sangat membantu dokter, paramedik untuk melakukan diagnosa, minimalkan penggunaan kertas sehingga menghemat dana yang dikeluarkan. Kekurangannya adalah sulit memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Adanya ancaman terhadap privasi dan security atau hacker. Biasanya kalau terserang virus, data-data itu juga hilang.
Yang ketiga, kesalahan pemasukan data oleh dokter dan tenaga medis. Jadi nomor pasien, data diri pasien itu tidak sesuai dengan keadaan pasien, jadi bisa menyebabkan kesalahan diagnosis dan tindakan. Kesimpulannya, yang tadinya dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi, pelayanannya lebih cepat dan akurat, membantu dokter, tenaga medis, dan lainnya untuk melakukan diagnosa, terapi, dan perawatan pasien. Dan perbedaannya antara penelitian jurnal 1 dengan jurnal yang kedua, yaitu pada jurnal 1 itu menggunakan sistem aplikasi yaitu Flash. Yang penelitian kedua, jurnal kedua menggunakan sistem web based. Pada penelitian 1 sistem Flash itu lebih ke arah aplikasinya dan khususnya cuma ada di rumah sakit yang menggunakan sistem tersebut, dan itu saling terhubung antara divisi satu dengan divisi lainnya. Yang penelitian 2 menggunakan sistem web based, jadi sama-sama secara online tetapi lebih ke secara umum yang web based itu. Ini presentasi hasil review kami tentang 2 jurnal yang berbeda tadi. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.